Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Eko Prasetyo, bisa dipanggil Eko. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dan di sini saya ingin mewawancari seorang teman saya yang bernama Filipus Dwi Saputra. Ya, ini kebetulan teman saya dari dulu ya. Ini kebetulan dari Bengkulu di Mas ya, dari Bengkulu, dan ternyata dia ini berkuliah di Jogja, terutama di Universitas Amikom Yogyakarta juga. Sebenarnya bisa Mas Filipus perkenalkan dulu siapa dan dulu tinggal di mana, dan juga dulu itu kenapa bisa kuliah di Jogja. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Filipus Dwi Saputra, bisa dipanggil Philip. Untuk asal alamat ya. Kalau alamat sih dari Sumatera, lumayan jauh sih dari Bengkulu. Dari Jogja juga lumayan jauh sih. Lebih tepatnya saya di Bengkulu. Di Bengkulunya di kota atau kalau di Bengkulunya sih lebih ke desanya. lebih desa ya kan? Iya, di bukan bagian utara. Bukan di Bengkulu kotanya kan? Iya. Di Bengkulu Utara berarti ya? Iya. Kalau dari tempat saya ke kota sekitar 2,5 jam lah, Lumayan lah ya. Terus ini alasan kuliah nih kenapa nih bisa di Jogja ini? Kemudian kan di sana juga lumayan ada lah ya. Terus kenapa milih di Jogja ini? Milih di Jogja sih karena kemarin kakak saya kerja di Jogja Kerja di setahun Jogja. sebelum pandemi kan. Jadi dia bilangnya katanya kuliahnya di Jogja aja, nanti biar sama aku katanya. Terus Tapi sekarang malah resign pas pandemi, tapi udah terlanjur daftar di Amikom, jadi ya harus lanjutin dong. iya sih. Mana udah bayar lagi Nah, kan, kalau ngulang lagi kan gak enak. nggak bagus lah ya. Iya. Terus ini di kuliah di Amikom nih ngambil jurusan apa nih? Terus kenapa ngambil jurusan tersebut gitu? Kalau aku sih ngambil jurusan S1 Informatika. Informatika. Kemarin disaranin juga sama kakak sih. Tapi waktu SN sama SB juga memang udah pengen niat informatika, soalnya kayaknya menarik dan prospek kerjanya tinggi gitu. Terus tanggapan dari orang tua sebenarnya gimana? Kalau dari orang tua sih ngikutin aja ya apa kemauan anaknya, soalnya dari SD, SMP, SMA kan kita udah ngikut mau sekolah di mana gitu kan. SD ya sekolah di situ, dekat situ. SMP dekat, SMA juga dekat, malah satu sekolahan sama ibu saya di SMA. Di sekarang pengen yang jauh dikit lah. Terus kebetulan di Jogja ini juga udah berapa lama sih? Di Jogja sekitar hampir 2 tahun kayaknya. Hampir 2 tahun ya. Udah Terus, hampir 2 tahun. terus gimana nih suasana Jogja ini? Sebenarnya enak sih, cuman kadang kan kangen kampung halaman aja. Kalau di kampung halaman ada temen main. Kalau di sini sih ada, cuman kan kadang ada yang pulang. Jadi ya enak sih sebenarnya di sini, bisa main kemana aja. Cuman ya pantainya lagi rada jauh sih. Terus kalau makan-makan juga lumayan murah lah ya. Iya, Kalau di kalau sini makan lumayan murah sih. Terus apa aja juga sebenarnya banyak sih sebenarnya. Cuman kalau ya masakan lokal mungkin agak kurang cocok mungkin ya. Iya, mungkin kurang lidahnya. cocok. Tapi udah sedikit menyesuaikan. Nah iya. Terus kalau di kampus itu UKM yang diikuti apa aja sih? Kalau di kampus kan UKM banyak ya. Hmm. Ada yang sibuk, ada yang santai, ada yang sibuk banget. Kalau aku sih pilih yang santai-santai aja. Kebetulan apa itu? Aku ikut UKM Taekwondo. Soalnya ya latihan cuma seminggu 2 kali. Kalau pun ada rapat-rapat juga cuma 30 menit, jam lah paling lama. Jadi alasannya itu gara-gara santai atau ada alasan yang lebih spesifikasi atau kenapa bisa sampai masuk taekwondo itu? Sebenarnya sih ikut taekwondo pengen ya, soalnya kan aku baca komik, baca manhwa juga kan. Kalau di manhwa kan yang ada yang namanya How to Fight, nah itu ada taekwondonya. Jadi kayak wah keren nih, di tempatku belum ada, adanya cuma karate kan. Jadi kayak seru gitu kan. Jadi masa dari dari komik itu bisa jadi rekomendasi gitu. iya. Kan? Terus kadang kan nonton drama juga. Ya. Kan kadang ada yang taekwondo. Jadi kayak wah kayaknya seru nih. Apalagi pakai kaki kan. Olahraga aku sebelumnya aku biasanya lari kayak maraton, terus main sepak bola juga kaki. Jadi kayaknya lebih tertarik aja sih. Terus kemarin juga kebetulan tahu sedikit yang mengikuti turnamen. Itu sebenarnya turnamen apa sih? Turnamen sebenarnya sih itu namanya Kejurda, Kejurda. daerah Yogyakarta. Jadi kayak kejuaraan daerah gitu. Tapi buat seleksi
apa pon kalau nggak salah, aku lupa, cuman aku ikutnya yang senior pemula soalnya sabukku masih belum mencukupi, masih hijau seri biru kayak, tapi sekarang udah biru soalnya udah UKT. Terus itu perwakilannya ada berapa itu kira-kira? Kemarin sih yang ikut cuma 4 orang ya. 4 orang. Soalnya ya yang aktif cuman segitu, terus dikasih taunya agak dadaan sedikit sih. Oh, jadi untuk latihannya juga kurang mumpuni lah ya? Iya, latihan cuma 1 minggu, 10 hari. 10 hari? Iya, 10 hari latihan. Soalnya pas pengumpulan berkas tuh tiba-tiba malam ditelepon mau ikut turnamen apa ke Jurda nggak katanya. Pas ditelepon kan, loh kok dadaan kata gue. Ini kayak mana dadaan? Kayak mikir besok bawa berkas-berkasnya ya. Ya kataku. Untung berkas-berkasnya udah kayak udah ada lah sedikit. Tinggal nambah beberapa berkas saja, jadi ya udah oke gitu. Tapi kegiatan-kegiatan di kampus juga sebenarnya nggak terlalu mengganggu lah ya. Dari perkuliahan, Iya. untuk latihan-latihan itu juga nggak pengaruh begitu pengaruh ya. Nggak begitu marah soalnya latihannya kan sore ya, habis kuliah juga. Kalaupun itu ada kelas kuliah ya saya milih kuliahnya dong. Ini bagus sih cuman. Izin nggak latihan aja Iya. sekali kan. Seenggaknya yang nomor 1 masih kuliah. Ya sih. Terus kebetulan di sini udah 2 tahun kan ya. Terus tempat tinggal sebelumnya atau emang udah dari dulu di sini atau sebelumnya emang ada tempat tinggal lain gitu? Kalau sebelumnya sih karena kebetulan ada saudara, ada Pak D, dia aku tinggal di sana beberapa bulan gitu, terus pindah ke kos. Habis ke kos ternyata ada yang ngajak kontrak, jadi ya kontrak enak, luas, terus mau ngapain aja bisa kan. Iya sih. Kalau di kos kan sedikit keterbatasan, apalagi kayak kamar mandinya luar, jadi agak kurang nyaman sih. Iya sih. Sebenarnya bersih cuman Bersih. kurang nyaman. Terus kalau misalnya ikut saudara itu juga ada rasa canggung lah, Ya, mau apalagi- main-main atau gimana. Apalagi kalau mau keluar malam kayak Hmm. gitu kan, pulang malam kayak rasanya nggak enak gitu. Apalagi nanti kalau misalkan sering pulang malam, keluar malam, pergi malam gitu, ntar malah ya diaduin ke orang tua iya sih. ya. Padahal kan kita keluar malam kan kadang ngerjain tugas sampai larut malam, sampai apa ngerjainnya di push gitu kan malam-malam biar otaknya kan fresh kalau malam biasanya ngerjain gitu. Tapi kan kadang kan saudara ya nggak tahu kan alasannya gimana, pasti ya nanti ada sedikit crash gitu. Crash lah. Terus ini kan udah UAS belum sih? Udah UAS ya? Lagi jalan UAS. Terus ntar kalau UAS libur berapa bulan itu biasanya? Biasanya sih kalau UAS liburnya sebulan, cuman yang sebulannya lagi kan ada PPM, terus ada buat KRS-an gitu. Terus ada rencana-rencana untuk pulang atau mengunjungi orang tua itu enggak sih? Kalau pulang sih kemarin lebaran kebetulan udah pulang ya, Udah sekitar 1 bulanan juga udah lumayan lama sih. Lebaran pulang, masa kalau sekarang pulang lagi sih saya rasa boros sih. Kayak pengeluarannya terlalu over gitu. Terlalu banyak lah ya. Iya, jadi tahan dulu deh, tahun depan aja pulangnya. Soalnya di Jogja juga ada kegiatan kan, ada PPM. Kebetulan aku ikut di PPM juga. Itu juga PPM juga. Iya. Itu kalau misal PPM itu biasanya untuk pendaftarannya itu ngapain aja sih? Kalau di PPM sih, kalau kita mau misalkan mau daftar jadi pengurus, biasanya ada yang mentor, ada yang bagian acara, ada bagian pengurus-pengurus yang lainnya lagi gitu. Kalau aku ngambilnya mentor, soalnya kebetulan tahun kemarin mentor juga. Terus kalau di mentor itu biasanya menangani apa aja biasanya? Kalau mentor sih lebih ke mabanya ya, jadi Mabanya. interaksi antar maba Interaksi. gitu. Jadi kalau tahun kemarin kita satu mentor 50 maba, jadi kita mengkoordinasi itu 50 maba, soalnya online kan. Terus nanti kita nyampaikan materi apa, nyampaikan materi, terus nanti ngajak berkeliling kayak virtual gitu. Ini nih ruang gedung ini loh, ini gedung ini gitu. Nanti kasih tahu gitu. Berarti kalau misal PPM itu enggak setahun sekali ganti atau emang kalau misal mau daftar lagi boleh atau kayak gimana? Kalau mau daftar lagi boleh gitu. Yang penting kitanya siap aja. Berarti kayak nggak ada, emang kalau udah angkatan berapa udah nggak boleh gitu, nggak ada ya kan ya? Kalau angkatan berapa nggak boleh, kayaknya sih angkatan Semester tua, 6, semester 6 mungkin gitu ya. 7, 8 lah. Yang diutamakan bisa semester 2, semester 4 gitu. Ya. Itu sebenarnya kayak masuk di kalender perkuliahan nggak sih kalau kayak gitu? Kalau PPM sih masuk, soalnya itu kan agenda dari kampus langsung, kampus sendiri. Nanti ada apa namanya? Ada kayak penilaian khusus atau enggak? Kalau penilaian khusus sih nggak ada, cuma nanti paling
kayak dilihat, oh anak ini yang pernah ikut PPM, kayak organisasinya lagi bagus gitu kan. Kayak paling ya sedikit dikenal sama dosen-dosen dan paling kemahasiswaan lah dikit. Ya, terus perkuliahan di sini juga lumayan nyaman lah ya, nggak terlalu mengganggu gitu. Iya sih, apalagi kan di sini dituntut praktek Nah. kayak skillnya tuh nambah gitu loh. Nah, iya. Kayak misalkan saya ngambil konsentrasi multimedia lanjut, itu kan kayak skillnya tuh diasah banget gitu. Padahal saya nggak pernah main 3D kan, tapi saya punya teman kenalan karena ikut kayak delegasi, ikut apa kayak expo gitu kan, kayak ikut PPM. Saya punya kenalan, dia bisa 3D gitu kan. Terus saya belajar lah dikit-dikit, tanya-tanya kalau nggak tahu. Sampai sekarang ya jadinya bisa gitu, walaupun masih newbie sih, masih kayak basic-basicnya doang. Ya. Kalau hobi atau passion lo itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau hobi sih olahraga sih. Olahraga. Kayak kalau seminggu nggak olahraga tuh kayaknya kepala pusing banget. Pernah kemarin di rumah habis lulus SMA, ya di kamar terus keluar pusing kepalanya. Terus kemarin di Jogja juga ada masalah. Terus tanggapannya gimana? Ada masalah-masalah banyak gitu di Jogja nih Pak. Padahal di Jogja itu tepatnya orang-orang ngerantau lah misalnya. Terus ibaratnya kayak orang-orang ngerantau di tempat orang terus bikin rusuh itu kayak gimana? Kayak tanggapannya sih kayak apa ya? Sayang banget gitu kan. Apalagi tempat orang, kalau kayak tempat mereka sendiri sih mungkin tuh masih bisa dimaklumi, kayak oh iya tempatnya sendiri gitu kan. Apalagi kalau di sana kan bisa melerainya gampang gitu loh. Kalau di sini kan kayak tempat orang gitu, harusnya punya rasa sungkan gitu, harus punya kayak rasa prihatin sama apa namanya, respect dikit Respect. lah. Kayak kita ini orang luar gitu loh, kayak aku sendiri kan orang Bengkulu, kalau bikin masalah di sini kan yang kena bukan cuma aku gitu, pasti yang dibawa-bawa daerah. Iya sih. Terus kalau kebetulan juga ada dulu katanya ada klite lah. Klite itu sebenarnya nggak takut apa kayak gimana tuh di sini? Kalau di sini sih belum pernah ketemu ya kebetulan. Soalnya kalau keluar malam jarang sih ketemu. Kemarin kan ada yang di deket-deket sini tuh kan. Oh, Ya yang itu, tapi waktu pas pulang malam juga nggak ketemu sih. Sebenarnya itu tuh hoki-hoki aja. Kayak sial lah kalau ketemu. iya sih ya. Kesialan aja kalau ketemu. Kalau nggak bisa kabur ya lawan dikit Ya. gitu. Apalagi kalau di Jogja kan juga jalannya kalau malam sepi, terus bisa lewat-lewat gang-gang ya Iya. kan. Apalagi tinggal masuk ke perumahan kan Iya. aman itu udah biasanya. Motor kalau misalkan perumahan di portal ya tinggal motor taruh situ depan, kunci, lari masuk dalam kan udah nggak bakal diikutin lagi. Terus yang terakhir nih, kesan pesan yang orang-orang yang ada di Jogja nih kayak gimana? Kalau di sini sih, apalagi lingkungan kontrakan ya, kayaknya enak sih, orangnya ramah-ramah. Kadang kalau kita keluar gitu kan nyapa gitu. Kalau yang penting kita sopan gitu, pasti orang-orang juga segan sih sama kita. Kayak misalkan kita sapa terus tiap hari, walaupun orang tuh cuek, pasti kalau tiap hari kita sapa kan pasti luluh juga akhirnya. Sampai-sampai akhirnya walaupun kita nggak nyapa, dianya yang nyapa gitu. Ya. Kayaknya Berarti kalau ada orang luar pulau lah ya, misal kalau mau ke Jogja juga masih enjoy aja lah ya. Iya. Tapi kalau yang daerah kota kan memang wajar kan, sedikit individualis. Cuman kalau di daerah-daerah sini masih aman sih, oke sih. Ya. Segitu aja berbincang-bincang kita sama Mas Filipus. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, see you di next video.